Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Baru pada saat ini Han Xuan menunjukkan sedikit kekhawatiran, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Yunxiao, dia melihat cibiran dan ejekan di matanya, baru kemudian dia rileks dan menonton pertunjukan dengan tenang. Dia berpikir, pria di depanku dikenal sebagai bintang baru nomor 1 di ranah seni bela diri surgawi. Penatua Li, Liu Jingxian berteriak sedih dan marah saat dia segera menyerang seorang lelaki tua yang tiba-tiba muncul di depannya. Orang tua itu langsung mengulurkan tangannya dan memberi isyarat untuk menyela, dan perlahan berkata, "Aku tahu, untungnya, lelaki tua ini datang ke kota Tianhai untuk beberapa bisnis, atau saya tidak akan bisa menghadapi situasi ini." Kerumunan terkejut dan ekspresi mereka berubah, hampir semua orang menyadari bahwa lelaki tua di depan mereka adalah penguasa bela diri dari surga ke-9. Kekuatan keseluruhan kota Haiti tidak kuat, seorang ahli kaisar bela diri sudah cukup untuk menyebabkan kejutan besar. Orang-orang dari kamar dagang utama mulai menghela nafas kasihan, situasi yang awalnya sepihak benar-benar ditekan, dengan kaisar bela diri yang bertanggung jawab, kamar dagang angin petir akan aman. Adapun kerusakan reputasinya, dia dapat dengan mudah menyelamatkannya dengan melakukan beberapa tindakan. Satu-satunya hal yang sulit untuk dilakukan sekarang adalah Liu Jingxian telah membunuh si De Yuan dan harus menerima penyelidikan lautan pembentukan jiwa, namun, itu mudah, selama dia benar-benar mengambil alih Serikat Pekerja The Purple Cloud, dia bisa saja mendorong semua kesalahan ke Serikat Pekerja The Purple Cloud dan lolos begitu saja. Kekuatan yang begitu kuat masih sangat rentan di depan tertinggi bela diri. Di dunia ini, semua skema dan intrik tidak lain adalah badut, hanya kekuatan yang abadi. Apakah kamu akan berlutut dan mengakui kesalahanmu, atau apakah kamu ingin aku melakukannya? Penatua Li berkata dengan tidak tergesa-gesa, ekspresi wajahnya lesu, seolah-olah jutaan orang di depannya tidak lebih dari semut di matanya, tidak layak disebutkan. Wajah orang-orang Serikat Pekerja The Purple Cloud menjadi pucat, mereka semua berjaga-jaga, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. "Cek, apa?" Yunxiao mencibir dengan jijik, "Apakah Anda mencoba menekan keadilan dengan kekerasan?" Petik 2. Keadilan. Hahaha. Penatua Li menundukkan kepalanya ke belakang dan tertawa, lalu menatap Yunxiao dengan jijik dan berkata sambil mencibir, "Di mana keadilan di dunia ini? Yang memiliki tinju lebih besar adalah keadilan. Anak kecil, pulanglah dan minum susu selama beberapa tahun sebelum kamu keluar." Namun, premisnya adalah bahwa semua orang dari kamar dagang awan ungu harus berlutut di depan kamar dagang kami berturut-turut sampai kami puas, dan kemudian Anda akan memiliki kesempatan untuk hidup. Apakah kamu tidak terlalu jauh dengan intimidasimu? Suara-suara marah tiba-tiba muncul dari kerumunan, semua orang terkejut. Saat ini, masih ada seseorang yang ingin menjadi burung pertama. Bukankah itu seperti orang tua yang gantung diri dan meremehkan hidupnya? Kerumunan berpisah, dan seorang lelaki tua berjalan keluar, dia menangkupkan tinjunya dan mengangguk, "Saya Zhu Anran, Presiden Cabang Kota Haiti dari perusahaan perdagangan Tianyuan, kondisimu terlalu keras." Ternyata dia berasal dari perusahaan perdagangan Tianyuan. Semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah perusahaan perdagangan Tianyuan berada di balik insiden ini. Penatua Li mencibir, "Seorang presiden cabang juga berani kentut di depanku. Jika saya mengetahui bahwa Anda berada di balik apa yang terjadi hari ini, jangan salahkan saya karena mengendurkan tulang Anda tanpa mempertimbangkan perasaan serikat pedagang." Ekspresi Zhu Anran berubah drastis, tetapi dia masih berpendapat, meskipun kekuatan adalah hal terpenting di dunia, keadilan masih ada di hati rakyat. Bahkan jika Penatua Li menekan kita dengan seni bela diri hari ini, ketika markas mengetahui di masa depan, mereka pasti akan mengirim seniman bela diri yang lebih kuat, dan itu pasti akan menyebabkan perang antara kedua asosiasi. Pada saat itu, saya khawatir bahkan Penatua Li akan merasa sulit untuk memikul tanggung jawab ini, kan? Haha, tanggung jawab. Bagaimana mungkin manajemen senior perusahaan perdagangan Tianyuan memulai perang dengan perusahaan perdagangan angin petir untuk Anda semut? Tidakkah menurutmu kamu melebih-lebihkan statusmu?
Penatuali mencibir tanpa sedikit pun upaya untuk menyembunyikannya, sekelompok mencoba memamerkan keberadaan mereka di depanku, Dia langsung memuntahkan seteguk dahak, yang berubah menjadi angin kencang yang langsung menerkam wajah Ju Anran. Ju Anran tercengang, dia menyerang dengan pedang panjangnya dengan ngeri, menampilkan serangkaian teknik pedang yang sangat indah, langsung memancarkan lapisan saber light, menelan dan meludah. Ledakan. Lapisan saber light yang tumpang tindih sebenarnya benar-benar dimusnahkan oleh dahak tebal itu, seluruh orang Ju Anran dikirim terbang, menghancurkan sebagian besar kerumunan. Kerumunan bahkan lebih terkejut, ini adalah kekuatan seorang tertinggi bela diri, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Hehe, haha, haha. Tiba-tiba, seseorang tertawa, dari tawa ringan di awal, itu berubah menjadi tawa keras, kemudian, dia bahkan mulai bertepuk tangan dan bersorak, luar biasa, luar biasa. Ludah Penatuali luar biasa. Semua orang memandang Yun Xiao dengan kaget, bertanya-tanya apakah dia sudah gila, atau apakah dia menyerah pada kekuatan kaisar bela diri dan mengubah sisinya. Selain Luan Xuan, semua orang di kamar dagang awan ungu memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, wajah Penatuawu pucat, dan dia menghela nafas dalam hati, Presiden tidak mendengarkan nasihatnya, tetapi mengikuti anak yang sembrono dan bodoh ini, sekarang, dia akhirnya dalam masalah, dan dia takut dia akan mati dalam menjalankan tugas. Mata Penatuali menjadi dingin saat dia menatap Yun Xiao dan berkata, kenapa, kamu ingin menikmatinya juga? Hehe, bukan apa-apa, hanya saja Ying Luo. Senyum di wajah Yun Xiao berangsur-angsur membeku saat dia berkata dengan dingin, hanya saja aku agak aneh yang bersih, setiap kali saya melihat seseorang meludah ke tanah, saya tidak bisa tidak memintanya untuk memakan kembali apa yang dia muntahkan. Kamu mencari kematian, mati. Penatuali meraung saat dia membuat gerakan meraih di udara, Kaisar Qi mengembun di tangannya, dan tubuh Yun Xiao ditarik oleh kekuatan. Wajah Penatuali berkedip, dan firasat buruk tiba-tiba menyebar di hatinya, tubuh Yun Xiao tidak diragukan lagi ditangkap olehnya dan dia terbang di udara, tetapi tidak ada kepanikan di wajahnya, sebaliknya, ada ekspresi ejekan. Ketenangan semacam ini jelas bukan tindakan, karena mata seseorang tidak akan berbohong. Tapi, mata Yun Xiao dipenuhi dengan niat membunuh dan belas kasihan. Apakah dia mengasihani saya? Apakah dia gila? Ada tanda tanya besar di benak Penatuali, tetapi kegelisahan dan ketakutan di hatinya semakin meningkat. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup, membuatnya merasa sedikit kedinginan, dia langsung terkejut, dengan kekuatan dan kultivasinya, bagaimana dia bisa kedinginan karena angin. Dia buru-buru menyerang dengan telapak tangannya. Awan warna-warni tiba-tiba muncul di langit, dan angin semakin kencang dan lebih dingin. Di bawah awan warna-warni, Yun Xiao sepertinya menginjak angin sepoi-sepoi saat dia dengan lembut menjulurkan telapak tangannya, kekuatan hukum mengembun dari udara tipis dan berubah menjadi telapak tangan yang jatuh. Aku akan mengambil angin dan awan. Kekuatan regulasi. Penatuali benar-benar tercengang, kekuatan regulasi yang hanya bisa ditampilkan oleh Supreme Bela Diri sebenarnya telah muncul di tubuh kehormatan bela diri. Dia buru-buru meningkatkan kekuatannya, menuangkan semua kekuatan esensinya ke telapak tangannya, dan menamparnya dengan teriakan keras. Bahkan jika pihak lain bisa secara misterius menampilkan kekuatan aturan, dia adalah Supreme Bela Diri sejati, memikirkan hal ini, kepercayaan dirinya pulih sedikit, dan dia meraung dan menyerang. Ledakan. Di bawah kejutan dua kekuatan besar, langit berubah warna dan angin serta awan menyapu. Baru pada saat inilah Penatuali menyadari bahwa dia telah berpikir salah, seluruh otaknya langsung kehilangan kemampuan untuk berpikir, dan organ dalamnya hancur di tempat, dia memuntahkan seteguk besar darah dan langsung dikirim terbang, jatuh jauh ke tanah. Ini Bian. Semua orang kehilangan kemampuan mereka untuk berpikir dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sunyi, seolah-olah puluhan ribu orang telah pergi, tidak ada satu suara pun, dan itu sangat sunyi sehingga aneh. Bukankah Li yang lebih tua itu adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri? Tatapan semua orang melihat ke atas dengan linglung, hanya untuk melihat Penatuali saat ini gemetar saat dia menelan pil obat dalam jumlah besar, wajahnya pucat seperti kertas, dan matanya dipenuhi dengan teror. Adapun Yun Xiao, yang dianggap pasti sudah mati,
dia berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya dan menatap orang-orang dari kamar dagang angin petir dengan wajah tenang. Liu Jingxian adalah orang pertama yang bereaksi, dia menghirup udara dingin dan berteriak seolah-olah dia telah melihat hantu, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur dengan sekuat tenaga. Jangan datang. Kali ini, dia benar-benar ketakutan, seorang pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri bahkan tidak bisa menahan salah satu serangan telapak tangannya. Siapa pemuda ini? Pertanyaan yang sama muncul di hati semua orang, dan mereka semua tercengang. Juanran tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit, ternyata dia adalah orang yang tidak perlu untuk dipertahankan, dan malah membodohi dirinya sendiri, tapi, dia juga terkejut di dalam hatinya, dan dia tidak bisa tidak berspekulasi tentang identitas Yun Xiao. Setelah beberapa saat terkejut, anggota Serikat Pekerja The Purple Cloud bersorak-sorai. Siapa yang pernah melihat pertempuran seperti yang mengirim kaisar bela diri terbang dengan satu serangan telapak tangan? Penatua Wu membatu, otaknya tidak bisa berpikir, dia akhirnya mengerti dari mana kepercayaan diri presiden itu berasal, ternyata dia rabun jauh. Pembalikan situasi yang tiba-tiba sulit bagi semua orang untuk beradaptasi, hanya ketika ratapan sedih Liu Jingxian, mereka kembali sadar. Apakah saya melihat sesuatu? Pemuda ini mengirim penguasa bela diri terbang dengan satu serangan telapak tangan. Ini palsu, kan? Jangan bilang bahwa kedua kamar dagang bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan. Tentu saja, pemuda ini pasti akan mengeluarkan pil dan peralatan untuk dijual nanti. Cek, untuk bisa mengundang kaisar bela diri untuk membintanginya, berapa banyak uang yang mereka habiskan. Sementara semua orang menunggu dengan tenang untuk Yun Xiao mengeluarkan beberapa pil untuk dijual, mereka melihatnya berjalan menuju kamar dagang angin petir dan berkata dengan dingin, baru saja, Penatua Li memberi kami ide bagus, semuanya, berlututlah. Berbaris dan mengakui dosa-dosa Anda, ceritakan segalanya tentang bagaimana Anda membingkai Serikat Pekerja The Purple Cloud, jangan lewatkan perbuatan jahat yang telah Anda lakukan. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi bulan darah saat dia mulai melemparkan sihir mata pada orang-orang kamar dagang angin petir. Saat punggung mereka menghadap ke orang-orang lainnya, tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan kaget ketika orang-orang dari kamar dagang angin petir mulai berlutut satu persatu, termasuk Liu Jingxian, mereka semua berlutut dengan tertib. Liu Jingxian, apa yang kamu lakukan? Di kejauhan, Tetua Li yang terluka parah, yang telah menelan pil, berkata dengan marah, kamu sebenarnya tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Kata-kata Liu Jingxian selanjutnya mengejutkan semua orang, dia berteriak, tulang punggung. Bukannya saya tidak memiliki tulang punggung, tetapi sangat menyenangkan mengetahui kesalahan dan perubahan saya. Penatua Li, berhentilah terlalu keras kepala, mari berlutut berturut-turut dan berjuang untuk pengampunan Serikat Buruh Awan Ungu, kita akan mendapat kesempatan untuk memulai dari awal. Puff, Penatua Li, yang baru saja menelan sejumlah besar pil obat dan luka-lukanya sedikit membaik, sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah lagi, luka dalamnya memburuk dengan cepat. Lumayan, penampilan Presiden Liu sangat bagus, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk diperlakukan dengan lunak. Yun Xiao menyipitkan matanya dan tersenyum, sekarang, ceritakan kepada kami semua hal tercela yang telah Anda lakukan di depan semua orang, selama Anda bisa mendapatkan tempat asli semua orang, kamar dagang awan ungu tidak akan mempersulit Anda. Ya, terima kasih, semuanya, atas kemurahan hati Anda. Wajah Liu Jingxian penuh penyesalan saat dia mulai menceritakan perbuatan jahatnya sambil menangis, para seniman bela diri yang berlutut di sampingnya juga menambahkan beberapa kalimat dari waktu ke waktu, berjuang untuk bertobat. Meskipun adegan ini sangat lucu dan menyebabkan semua orang tertawa secara pribadi, di mata kekuatan utama, itu sangat serius. Kamar dagang angin petir memiliki kamar dagang awan ungu dalam genggaman mereka, tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, belum lagi, mereka mendapat bantuan si Deyuan, seorang alkemis tingkat 8, dan kaisar bela diri yang bersembunyi di antara mereka, tidak ada kemungkinan mereka gagal, namun, mereka benar-benar kalah dalam situasi yang pasti menang, dan mereka telah kalah total. Kekuatan yang ditampilkan oleh Serikat Pekerja The Purple Cloud telah mengejutkan semua orang, terutama pemuda di depan mereka, dia telah melukai Supreme bela diri dengan satu serangan telapak tangan,
yang berarti bahwa dia harus menjadi supreme bela diri sendiri. Pada awalnya, kerumunan itu sombong atas kemalangan Liu Jingshan dan yang lainnya saat mereka bertobat, namun, saat mereka mendengarkan, ekspresi mereka berubah drastis. Apa? Kalian adalah orang-orang yang meracuni sejumlah besar orang terakhir kali hanya untuk menjual penawarnya. Aku tidak menyangka bahwa penganiayaan terhadap seorang anak laki-laki itu benar. Tidak heran sangat umum mendengar bahwa anak laki-laki kecil hilang di kota, brengsek. Omong kosong, sungguh omong kosong. Beraninya kamu menjebak geng uangku karena berkolusi denganmu. Liu Jingshan, aku tidak pernah mengenalmu. Selain beberapa hal yang memalukan, Liu Jingshan juga mulai berbicara tentang bagaimana dia diam-diam merencanakan melawan berbagai kamar dagang dan membentuk klik. Dalam sekejap, banyak ekspresi kamar dagang berubah, dan mereka semua berdiri untuk menegurnya. Bunuh dia dengan cepat. Dia penuh dengan omong kosong. Seorang lelaki tua berdiri dan berkata kepada Jiang Qianrong, Presiden Qianrong, orang ini menyemburkan omong kosong dan memfitnah semua orang, kejahatannya tidak dapat dimaafkan dan tidak dapat dimaafkan. Jiang Qianrong menatap pria itu dengan dingin dan berkata, jadi kamulah yang merampok barang-barangku terakhir kali. Kabut tua, aku akan berurusan denganmu setelah kamar dagang angin petir selesai. Han Xuan, Yun Xiao tiba-tiba berkata, keluarkan sebuah buku dan tuliskan semua yang telah terjadi pada kami, kamar dagang Tianyuan, atau beberapa kamar dagang kami yang ramah, rekam, setelah mereka selesai mengaku, kita akan memeriksanya satu per satu. Iya, Han Xuan tersenyum dengan pesona yang tak terlukiskan, seorang wanita hanya akan menunjukkan kecantikan terbesarnya di depan pria yang dia cintai. Begitu dia mengatakan itu, banyak wajah presiden berubah dan mereka mulai menggigil. Pertikaian antara kamar dagang tidak pernah berhenti, adalah umum bagi mereka untuk membentuk kelompok dan diam-diam saling menyerang, juga umum bagi mereka untuk menyerang kamar dagang Tianyuan dan kamar dagang afiliasinya. Sekarang Liu Jingshan telah menyebutkannya satu persatu, orang-orang di luar kamar dagang mengerutkan kening dan menghela nafas betapa berantakannya lingkaran itu. Saat Liu Jingshan mengeluh sambil menangis, suara roda kereta kuda yang berputar bisa terdengar dari jauh. Semua orang menoleh, dan seseorang segera berteriak, ini kereta Tuan Kota. Tuan Kota ada di sini. Segera, seseorang memberi jalan bagi kereta mewah itu untuk bergerak di jalan menuju gerbang kamar dagang angin guntur. Semua orang menahan napas, mengetahui bahwa masalah ini telah melewati atap. Kaisar bela diri tidak hanya terluka, tetapi kamar dagang angin petir juga hancur total. Selain itu terkait dengan kematian Si Deyuan, seorang alkemis tingkat 8, jika tidak ditangani dengan baik, lautan formasi jiwa akan mengirim seseorang ke sini untuk melakukan transfer, yang akan menjadi masalah besar bagi penguasa kota. Kereta kuda berhenti di depan Liu Jingshan, dan ada lebih dari 10 penjaga dan pelayan yang mengikuti di belakangnya. Apa yang terjadi? Di mana Tuan Si Deyuan? Suara tegas terdengar dari kereta, ku dengar dia juga ditangkap. Itu suara Tuan Kota, seseorang berseru. Liu Jingshan menutup mata terhadap kedatangan Tuan Kota, dia masih mengungkapkan penyesalannya yang pahit, seolah-olah dia kecanduannya. Penatuali terkejut dan buru-buru berjuang ke depan, berteriak, Tuan Kota, tolong bijaksana dan cari keadilan untuk kamar dagang angin petir kami. Dia takut serikat pekerja awan ungu akan memukulinya, jadi dia buru-buru berkata, kamar dagang awan ungu membawa orang untuk menimbulkan masalah. Mereka tidak hanya melukai banyak orang dari kamar dagang angin petir, tetapi mereka juga membunuh Tuan Jia Si Deyuan. Apa yang baru saja kamu katakan? Raungan marah datang dari dalam gerbong, segera setelah itu, sesosok tubuh melesat keluar, seorang pria langsung mengangkat tetuali dan meraung marah, apa yang baru saja kamu katakan? Tuan Si Deyuan sudah mati. Tubuh Penatuali langsung tersentak oleh aura pihak lain, tubuhnya yang sudah terluka parah ditekan sampai pada titik ketidaknyamanan yang ekstrim, dia sama sekali tidak bisa berbicara, dia hanya bisa menggunakan jarinya untuk menunjuk gerobak penjara yang hancur total di kejauhan, serta mayat di dalamnya. Pria itu membuang tetuali dan tiba di samping mayat itu dalam sekejap, dia segera memastikan bahwa itu memang Si Deyuan. Kemarahan, Siapa yang melakukannya? Pria itu adalah Tuan Kota,
Liao Yangbing, dia berpikir bahwa itu hanya akan menjadi pertempuran skala besar antara kamar dagang, dia hanya datang untuk melihat setelah mendengar bahwa si De Yuan telah terlibat, dia tidak menyangka akan melihat mayat si De Yuan. Pada saat ini, dia seperti gunung berapi yang akan meletus, dia meraung berulang kali dan matanya yang membunuh melintas di semua orang, dia berkata dengan dingin, siapa itu? Siapa yang melakukan ini? Yun Xiao berpikir, Kaisar bela diri bintang 4 memang kekuatan yang kuat, dia tertawa dingin, ribuan orang menyaksikan kematian Tuan Si De Yuan dengan mata kepala sendiri, Anda dapat bertanya kepada siapapun yang Anda suka, Tuan Kota. Bagaimana tuannya mati? Qi Liao Yangbing membuat semua orang menggigil. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Liu Jingxian membunuhnya dengan satu telapak tangan. Apa? Liao Yangbing terkejut dan berteleportasi tepat di depan Liu Jingxian, dia hendak menyerang dengan telapak tangannya karena marah, tetapi dia tiba-tiba berhenti di tengah serangan dan bertanya dengan dingin, apakah kamu benar-benar membunuh Tuan? Aku membunuhnya, saya telah berdosa begitu banyak sehingga saya pantas mati. Liu Jingxian menangis sedih, wajahnya penuh kesedihan dan kemarahan, dia menangis begitu keras sehingga dia bahkan bisa meratap di langit, itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Brengsek, Liao Yangbing sangat marah, tanpa kecurigaan lagi, dia menendang pria itu ke dinding dan menjatuhkannya. Dengan amarahnya, dia pasti akan mencabik-cabiknya, namun, sekarang masalahnya menyangkut lautan pembentukan jiwa, mereka mungkin mengirim seseorang untuk menyelidiki, jadi dia harus membuatnya tetap hidup untuk menghadapi pertanyaan tentang lautan pembentukan jiwa. Tuanku, meskipun Tuan Si De Yuan dibunuh oleh Liu Jingxian, dia dijebak oleh orang-orang dari Serikat Pekerja Awan Ungu. Penatua Li terkejut, dia menahan rasa sakit dan berjuang untuk maju, sekarang Liao Yangbing telah menjadi satu-satunya penyelamat kamar dagang angin petir, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Dan siapa kamu? Liao Yangbing juga bisa melihat basis kultivasi Kaisar bela diri Penatua Li, dia diam-diam terkejut karena dia tidak menemukan pembangkit tenaga listrik yang bisa melukai Kaisar bela diri di sini. Dia adalah tetua dari kamar dagang angin petir, kata Yun Xiao. Dia juga kaki tangan dalam kematian Tuan Si De Yuan, Tuan Kota, Anda dapat bertanya kepada orang-orang yang bertobat ini dan Anda akan tahu. Dia memandangi para pembudidaya yang berlutut di tanah, dan salah satu dari mereka segera angkat bicara. Namun, masalah Yun Xiao memenjarakan Si De Yuan di kereta tahanan dihilangkan, dan fokusnya adalah pada skema kamar dagang angin petir, yang telah menodai reputasi Si De Yuan, kemudian, Liu Jingxian dan Penatua Li telah membunuh Tuan Si De Yuan, dan kamar dagang awan ungu gagal menyelamatkannya. Sial, kamar dagang angin petir telah melangkah terlalu jauh, mereka pantas mati. Liao Yangbing sangat marah, dia menendang keluar dan meledakkan dantian Penatua Li, membunuhnya. Penatua Li yang menyedihkan berpikir bahwa juru selamatnya telah tiba, tetapi dia tidak menyangka itu adalah iblis, mati begitu saja. Setelah tendangan itu, Liao Yangbing tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi pria itu sudah mati, dan tidak ada yang bisa dia lakukan, dia masih merasa ada yang tidak beres, seharusnya tidak sesederhana itu. Yun Xiao bertepuk tangan dan tertawa, bagus membunuh. Tuan Kota, kamu menghukum yang jahat dan mempromosikan yang baik, kamu orang besar. Semua orang dari Serikat Pekerja The Purple Cloud juga mulai bertepuk tangan dan bersorak, wajah semua orang penuh dengan senyuman. Wajah Liao Yangbing perlahan menjadi gelap, dia merasa ada banyak hal mencurigakan dalam kata-kata pria itu, sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, ada banyak celah, misalnya, mengapa mereka berlutut di sini dan bertobat? Mengapa Tuan Si De Yuan membuat marah Liu Jingxian? Tidak ada yang masuk akal. Dia bukan orang bodoh, dan dia segera tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap orang lain. Bukan masalah besar untuk membunuh tetua Li, tetapi dia takut membuat marah kamar dagang angin petir di belakangnya, begitu tanggung jawab dikejar, kekuatannya tidak cukup. Tetapi di depan ribuan orang, dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan atau penyesalan, kalau tidak, di mana wajah dan martabatnya. Melihat masalah ini dan situasi saat ini, tidak diragukan lagi itu adalah perbuatan Serikat Pekerja Awan Ungu, namun,
situasinya tidak dapat diubah sekarang, Kamar Dagang Angin Petir harus dihukum atas pembunuhan si Deyuan. Ini akan menjadi penjelasan untuk lautan pembentukan jiwa dan markas besar Kamar Dagang Angin Petir. Liao Yangbing memelototi Yun Xiao dengan mata penuh niat membunuh, lalu berkata perlahan, meskipun orang jahat yang membunuh Tuan si Deyuan telah dieksekusi, ini hanya untuk membalaskan dendam tuannya. Saya tidak berpikir masalah hari ini sesederhana kelihatannya, saya pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Kalian semua tinggal di kota Haiti, jadi tolong beri aku wajah dan coba kendalikan perilakumu di masa depan. Pasti. Semua presiden Kamar Dagang mengangguk. Liao Yangbing adalah master nomor 1 di kota Haiti, jadi tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Liao Yangbing kemudian berkata, semuanya, silakan pergi. Presiden Kamar Dagang akan datang ke rumah saya besok. Saya ingin Anda menjelaskan semua yang terjadi hari ini. Selain itu, saya punya masalah lain untuk didiskusikan dengan kalian semua. Liao Yangbing sudah menyadari bahwa malah hari ini adalah lingkaran besar, dan mungkin ada lebih banyak masalah jika dia tinggal lebih lama lagi. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencari tahu semuanya, dan tidak diseret oleh hidung. Setelah itu, dia masuk ke kereta mewah dan pergi. Dia tidak menunggu yang lain menjawab jika mereka setuju atau jika mereka bebas, namun, tidak ada yang berani sibuk. Jika mereka sibuk, pada dasarnya mereka akan menunggu kematian. Bahkan jika dia ingin menyingkirkan Anda, dia akan mempermainkan Anda sampai mati secara diam-diam. Liu Jingshan juga diseret oleh anak buahnya. Ini adalah penjelasan untuk lautan pembentukan jiwa, jadi dia tidak bisa mati. Setelah Liao Yangbing pergi, Yun Xiao berkata, Tuan kota benar-benar benar. Begitu dia muncul, dia mengeksekusi penjahat utama dan menyebabkan runtuhnya Kamar Dagang Angin Guntur. Kamar Dagang Awan Ungu telah memainkan peran utama dalam menindak para berandalan Kamar Dagang. Saya menyarankan agar Kamar Dagang Awan Ungu mengambil alih pangsa pasar Kamar Dagang Angin Petir di kota Haiti. Bagaimana menurutmu? Apa ini menyebabkan kegemparan? Kecuali Kamar Dagang di bawah Kamar Dagang Tianyuan, semua orang menggelengkan kepala dan memprotes. Yun Xiao sedikit terkejut dengan reaksi intens kerumunan. Han Xuan menjawab dengan lembut, pedagang menghargai keuntungan, dan pasar adalah tempat hidup mereka berada. Meskipun Anda telah mengintimidasi semua orang dengan sarana Anda, saya khawatir tidak akan mudah bagi Anda untuk memonopoli saham Kamar Dagang Angin Petir. Presiden Kamar Dagang Uang berkata dengan dingin, jika Kamar Dagang Angin Petir berhenti, kue yang tertinggal akan sangat besar. Saya khawatir Kamar Dagang Awan Ungu saja tidak bisa menelannya. Ada pepatah yang mengatakan, ular serakah tidak bisa menelan gajah. Jangan takut kamu akan mati karena makan berlebihan. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya, kita bisa membaginya dengan teman-teman kita. Yun Xiao mendengus, tetapi kami telah bekerja sangat keras untuk mengusir harimau dan serigala, jadi agak tidak masuk akal untuk membiarkan non-teman memiliki bagian darinya. Hehe, kamu mengusir harimau dan serigala. Presiden Kamar Dagang Uang mencibir, jika kita tidak bekerja sama untuk berdiri di pihak Anda, apakah Kamar Dagang Angin Petir akan menyerah? Selain itu, jika Anda mengambil semuanya, saya khawatir kita harus memboikot Serikat Pekerja Awan Ungu Anda dan mengisolasi Anda. Teman-teman kita tidak akan bisa bersenang-senang bersama. Oh, itu luar biasa. Kalau begitu, Yun Xiao berkata dengan dingin, mari kita tidak bermain bersama lagi. Besok, saya akan mulai mengirim orang untuk mengambil alih bisnis Kamar Dagang Angin Petir. Jika ada di antara Anda yang tidak bahagia, Anda bisa keluar dan mengatakan sesuatu. Aku juga tidak keberatan mengambil wilayahmu. Paling-paling, Serikat Pekerja Purple Cloud akan bekerja keras dan mengambil semua bisnis di kota Haiti. Saya tidak percaya bahwa saya akan dijejali sampai mati. Sombong. Presiden Kamar Dagang Uang mencibir, Anda pikir Anda tak terkalahkan hanya karena Anda adalah seorang tertinggi bela diri. Manakah dari 7 kamar dagang yang tidak memiliki sejumlah besar tertinggi bela diri? Jika Anda terlalu lancang, tidak ada jaminan bahwa atasan tidak akan mengirim seseorang untuk membersihkan kekacauan. Pada saat itu, Kamar Dagang Awan Ungu akan bermain api. Benar, Serikat Pekerja Awan Ungu bukan apa-apa di Serikat Pedagang. Kata-katanya segera beresonansi dengan semua orang, dan mereka semua menyuarakan dukungan mereka, seolah-olah mereka tidak akan mundur bahkan jika mereka mati. Han Xuan juga mengirim transmisi suara kepadanya, Tuan Muda Yun,
mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Sudah mengejutkan bahwa kita bisa menjatuhkan kamar dagang angin petir, pasar ini terlalu besar, dan sulit bagi kamar dagang awan ungu untuk menelannya sendirian. Yun Xiao mengabaikannya dan menatap dingin ke arah Presiden Kamar Dagang Uang saat dia mencibir, "Kamar Dagang Uang, kan? Han Xuan, apakah Liu Jingxian menyebutkan sesuatu tentang uang yang direncanakan Kamar Dagang melawan kita dalam pengakuannya?" "Ada." Han Xuan mengeluarkan buku catatan yang baru saja dia turunkan dan baca, "Tahun lalu, sejumlah inti binatang laut dibeli, setelah mereka diangkut keluar dari lautan kota langit, mereka dirampok oleh Kamar Dagang Angin Petir dan Kamar Dagang Uang." Wajah Presiden Kamar Dagang Uang berubah, dan dia dengan tegas menyangkal, "Sama sekali tidak." Liu Jingxian menyemburkan omong kosong. "Omong kosong atau tidak," Yun Xiao mencibir, "kita akan tahu ketika saya mengirim seseorang untuk mencari uang Anda Kamar Dagang." "Apa, Anda ingin mencari uang saya Kamar Dagang?" Presiden Kamar Dagang Uang terkejut ketika mendengar itu, dia pikir dia salah dengar. "Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda tidak bersalah jika Anda tidak mencari?" Kata Yun Xiao dingin, "Prajurit dari perusahaan perdagangan The Purple Cloud, pergi ke kamar dagang dan cari inti bagian dalam. Sebagai teman bermain, kami memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membersihkan nama kamar dagang." Apakah mereka benar-benar akan mencari uang kamar dagang? Apakah anak ini gila? Surga, dunia macam apa ini? Kamu baru saja menghancurkan kamar dagang angin petir dan sekarang kamu ingin menyerang kamar dagang uang. Itu pasti palsu, dia pasti menakut-nakuti orang, saya tidak percaya bahwa ada orang yang begitu berani di dunia. Di tengah suara-suara kerumunan yang tidak percaya, Yun Xiao memimpin orang-orang dari kamar dagang awan ungu dan menuju ke toko kamar dagang uang. "Beraninya kamu." Presiden Kamar Dagang Uang akhirnya menyadari bahwa itu bukan lelucon, dia berkeringat dingin dan buru-buru berdiri di depan tim, meraung, "Jika Anda berani melangkah ke kamar dagang uang, markas besar pasti akan mengirim ahli untuk menghancurkan Anda." "Tersesat," Yun Xiao berkata dengan dingin, dengan lambaian tangannya yang santai, dia melemparkan pukulan telapak tangan dan mengirim presiden terbang, lalu menghilang ke langit. Semua orang menghirup napas dingin, dia benar-benar serius. Tak satu pun dari mereka mengenal Yun Xiao dengan baik, termasuk Han Xuan, atau mereka tidak akan berani menentangnya mengambil alih wilayah kamar dagang angin petir. Orang macam apa Yun Xiao? Mengapa seseorang dari alam perlindungan dan pembentukan jiwa peduli dengan pendapat kamar dagang ini? Belum lagi, itu hanya cabang kecil, di matanya, mereka tidak penting. Jika lengan belalang berani memblokir mobil, maka dia akan langsung menghancurkannya. Di bawah ekspresi terkejut semua orang, orang-orang dari kamar dagang awan ungu telah benar-benar menggeledah kamar dagang emas dan uang di depan semua orang. Bahkan Juan Ran dari perusahaan dagang Tianyuan tidak tahan lagi dan mencoba menghentikannya berkali-kali, tetapi Yun Xiao hanya terkekeh dan mengabaikannya. Segera, kamar dagang yang besar dimusnahkan, dan lusinan pembudidaya dilelehkan ke tanah olehnya dalam satu gerakan. Beberapa yang lebih kuat juga melihat situasi dan berbaring di tanah, tidak berani berdiri. Akhirnya, salah satu presiden kamar dagang tidak tahan lagi, dia berdiri dengan marah dan memarahi, "Kamu berani melawan kutukan dunia karena kamu memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi bisakah kamu lebih kuat dari pasukan gabungan dari banyak kamar dagang?" Petik 2. Yun Xiao menatapnya dengan menyedihkan dan berkata, "Mengapa selalu ada orang yang suka berpikir begitu tinggi tentang diri mereka sendiri?" Dia menyipitkan matanya dan bertanya sambil tersenyum, "Orang tua, dari kamar dagang mana kamu berasal? Tolong beritahu saya nama Anda." Ekspresi presiden berubah dan dia buru-buru menutup mulutnya, tidak berani mengeluarkan suara. Yun Xiao mendengus dingin saat dia melihat sekeliling dan berkata, "Bagi mereka yang telah diekspos oleh Liu Jingxian untuk menyerang Serikat Pekerja Awan Ungu, jika situasinya serius, Anda harus memberi kompensasi 2/3 dari bisnis pasar. Jika situasinya tidak serius, Anda dapat mengkompensasi setengah dari bisnis pasar. Anda dapat memutuskan sendiri apakah itu serius atau tidak. Jika terlalu sedikit, Kam akan mengumpulkannya sendiri. Saya tidak tahu berapa banyak yang bisa kita kumpulkan." Petik 2. Apa? Bukankah ini memaksa semua orang mati? Akhirnya, sekali lagi memicu kemarahan publik, semua jenis suara perlawanan muncul satu demi satu, dengan rasa persatuan.
Nak, kamu terlalu sombong. Orang tua ini tidak tahan lagi. Sebuah suara menggelegar seperti guntur, bergemuruh seperti awan gelap. Kaisar Qi dari 9 surga menekan, melumpuhkan semua prajurit Serikat Pekerja Awan Ungu. Bocah ini agak aneh karena saudara Zanben juga telah bergerak. Saya secara alami tidak bisa bersembunyi. Jika aku tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Suara dingin lainnya terdengar, dan kemudian sesosok melintasi langit dan mendarat di atap, berdiri dengan tangan disilangkan. Hehe, setiap generasi memiliki bakatnya masing-masing, mari kita 3 orang tua bertemu dengan pemuda ini hari ini. Di atap ruangan lain, seseorang tiba-tiba muncul, dia malas setengah berbaring di sana, memegang teko anggur yang rusak dan minum sendiri. Jadi itu saudara laki-laki Yi Guang dan saudara laki-laki Xiang Chen. Aku biasanya tidak melihat jejakmu, jadi kupikir kamu pergi ke laut untuk berlatih. Suara di bagian paling depan terdengar sekali lagi, itu mengungkapkan ekspresi terkejut, tetapi juga membawa rasa gembira. Hahaha, Xiang Chen tertawa, kita belum bertemu selama bertahun-tahun, ketika ini selesai, kami bertiga harus berkumpul dengan baik dan belajar dari satu sama lain. Kamu fanatik bertarung. Saya khawatir Anda telah belajar banyak hal baik. Yi Guang, yang berdiri di atap dengan tangan di belakang punggung, memiliki ekspresi sedingin es di wajahnya, namun, sedikit niat pertempuran juga terbakar di matanya. Suara Zanben terdengar, ya, ini memang kesempatan langka, kita harus bertemu dan bertukar wawasan seni bela diri kita, siapa di antara kalian yang akan memberi pelajaran kepada anak ini? Yi Guang mendengus, saudara Zanben sudah bergerak, kami berdua akan senang menonton, ini juga kesempatan bagus bagimu untuk menyaksikan kekuatanku, saya bertanya-tanya seberapa banyak saya telah meningkat. Haha, menurutku saudara Yi Guang akan kecewa. Xiang Chen tertawa, dengan kekuatan Zanben, dia tidak perlu anggun untuk menghadapi pemuda ini, dia bisa mengirimnya terbang dengan satu tamparan. Kemunculan ketiganya segera menyebabkan para pedagang di bawah sangat gembira, mereka semua merasa seolah-olah mereka telah disiram embun manis, dan semua emosi mereka yang tertekan tersapu. Haha, itu pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri yang tersembunyi di kamar dagang. Orang tua yang telah menanyai Yun Xiao sebelumnya tertawa terbahak-bahak, sekarang Anda tahu Anda telah menyebabkan masalah besar, bukan? Bahkan para ahli tersembunyi telah ditarik keluar oleh Anda bermain dengan api dan Anda telah membawa ini pada diri Anda sendiri, haha. Semua orang dari Serikat Pekerja The Purple Cloud tersenyum, menunggu pertunjukan yang bagus, wajah mereka penuh dengan ejekan dingin. Anak muda, kata Zanben, Anda sangat berbakat, tetapi Anda tidak bisa terlalu kejam, jika tidak, Anda akan mati muda, kembalikan semuanya ke kamar dagang dan berhentilah membuat masalah. Dan aku akan membiarmu pergi kali ini. Orang tua dari kamar dagang terkejut dan buru-buru berteriak, Tuan, Anda tidak bisa. Anak ini teliti, kekuatannya tinggi, dan metodenya kejam, saya harap Yang Mulia dapat menekannya dan mencegah masalah di masa depan. Yun Xiao menatap lelaki tua itu dengan kasihan, lalu berbalik ke langit dan berkata dengan acuh tak acuh, melihat bahwa kamu masih memiliki niat baik untuk melepaskanku, kalian bertiga bisa pergi. Keheningan, seluruh aula tiba-tiba terdiam, dan semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Yun Xiao. Hehe, pemuda itu cukup ambisius, sayang sekali Anda tidak tahu laut luas dan langit yang luas, hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama Tuhan keluargamu dan memberitahumu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Dengan itu, awan gelap berkumpul di langit dan secara bertahap mengembun menjadi sinar tinju, yang kemudian menghantam Yun Xiao. Cahaya tinju itu seperti meteor, menciptakan fenomena menakutkan di langit, semua orang merasa seolah-olah akhir dunia telah tiba, dan mereka semua mengalami kesulitan bernapas. Wajah Han Xuan berubah drastis saat dia menatap Yun Xiao dengan cemas, matanya penuh perhatian, takut dia tidak akan bisa menahan serangan itu. Yun Xiao menatap matanya dan terkekeh, jangan khawatir, itu hanya 3 penguasa bela diri tingkat rendah. Ketika dia mengangkat matanya, senyum di wajahnya menghilang dan digantikan oleh tatapan tajam, dia berkata dengan dingin, kalian bertiga adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang baik untukmu.
Dengan ujung jarinya, 3 pedang bintang dingin surga utara muncul di depannya. Yun Xiao menjentikkan jarinya dan berkata, "Pembunuhan iblis." Dentang, pedang panjang berubah menjadi sinar cahaya hijau dan terbang lurus ke atas, seperti naga yang melompat ke jurang. Pemusnahan bintang. Dia menjentikkan jari telunjuknya lagi, dan pedang kedua berubah menjadi sinar cahaya hitam, itu seperti malam yang tak berujung, pedang ki kematian yang kembali sunyi. Cahaya pagi, jari ketiga berkedip, dan pedang terakhir seperti sinar cahaya pertama saat fajar, membawa harapan dan kerinduan yang tak ada habisnya kepada orang-orang. Hanya dalam waktu singkat, 3 pedang ditebas dan ditembakkan ke arah 3 pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri. 3 niat pedang tak berujung beriak di udara dan membagi langit menjadi 3 wilayah, yang masing-masing tidak cocok. Pedang pembunuh iblis langsung menembus pancaran tinju penguasa bela diri dan bergegas ke awan gelap seperti naga terbang. Raungan naga samar bisa terdengar, mengguncang fenomena aneh di langit. Sosok seorang lelaki tua muncul, dan dia buru-buru menghunus pedangnya untuk menghadapi serangan itu dengan kaget. Ledakan. Pedang panjang Zanben bergetar saat menghadapi serangan itu mengeluarkan teriakan sedih, seluruh tubuhnya juga terkena benturan keras, dia didorong mundur oleh pedang Qi, dan udara dikompresi hingga terbakar. Dua lainnya juga tidak bersenang-senang, Yi Guang dan Xiang Chen dikejutkan oleh 2 pedang Qi, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa situasinya tidak benar, mereka bergerak untuk menerima serangan, tetapi yang mengejutkan mereka menemukan bahwa kekuatan seni pedang jauh di atas kemampuan mereka sendiri. Ledakan, ledakan. Dengan 2 suara teredam, pertahanan keduanya langsung rusak. Setelah menyemprotkan darah ke udara, mereka jatuh jauh, muntah darah. 3 pedang itu kembali dalam sekejap dan berdiri di depan Yun Xiao, dengan ujung jarinya, semuanya diserap ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata, "Sai, tanpa Kaisar Qi dari 9 surga, kekuatannya masih belum cukup. Proses ini hanya memakan waktu sekejap, otak semua orang hancur, dan mereka tidak bisa bereaksi sama sekali." 3 orang yang begitu agung beberapa saat yang lalu, Zanben telah terguncang ke titik di mana dia tidak terlihat, 2 sisanya muntah darah di tanah di kejauhan. Kontras dari adegan ini sangat menantang bagi pikiran manusia, dan tidak ada dari mereka yang bisa memahaminya. Han Xuan dan Penatua Wu juga benar-benar tercengang, dia benar-benar menyerang pada saat yang sama dan mengalahkan 3 supremes bela diri. Suara acuh tak acuh Yun Xiao terdengar, "Sekarang kamu tahu seberapa tinggi langit dan seberapa lebar lautnya, kan?" Wajah Han Xuan berangsur-angsur pulih, tetapi keterkejutan di hatinya tidak dapat dihilangkan dalam waktu singkat, meskipun dia tahu bahwa Yun Xiao adalah orang nomor 1 di antara bintang-bintang yang sedang naik daun. Dia tidak menyangka dia begitu menakutkan. Kembali ke kota Livire, Master Sekte Biduk, Zhang Linghua, baru saja menerobos ke alam bela diri tertinggi dan sudah dapat dengan mudah mengintimidasi dan mengalahkannya. Sudah berapa lama sejak itu? Dia benar-benar bisa mengalahkan 3 pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri yang terkenal sekaligus. Dikatakan bahwa Jiang Churan, penguasa kota-kota bulan merah, secara pribadi menyatakan bahwa Yun Xiao akan menjadi orang nomor 1 di dunia ini dalam beberapa dekade. Pada awalnya, Han Xuan berpikir itu terlalu berlebihan, tetapi sekarang dia benar-benar mempercayainya. Gelombang udara dingin menyebar ke seluruh lapangan, dan semua orang tiba-tiba merasakan suhu turun. Mereka merasa kedinginan di sekujur tubuh dan mulai menggigil. Terutama lelaki tua dari kamar dagang. Dia sangat ketakutan sehingga dia berlutut, dia sangat dingin sehingga bibirnya berubah menjadi biru dan ungu. Seberkas cahaya melesat dari langit dan mendarat di samping Yi Guang dan Xiang Chen, itu benar-benar Zanben, wajahnya pucat, dia memeriksa luka keduanya dan berkata dengan berat, "Bagaimana kabar kalian berdua?" Mereka berdua meminum beberapa pil dan merasa jauh lebih baik, wajah pucat mereka sedikit lega. Xiang Chen berkata dengan getir, "Aku benar-benar menginjak pelat besi kali ini, apa kekuatan anak ini? Mungkinkah dia sengaja menekan kultivasinya sehingga bahkan kamu dan aku tidak bisa tahu?" Wajah Yi Guang juga pucat, dia berkata dengan sedikit ketakutan, "Dia setidaknya Kaisar Bela Diri bintang 3 puncak. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertarung 1 lawan 3 dengan mudah, seolah-olah dia tidak menggunakan semua kekuatannya." Kaisar Bela Diri bintang 3 puncak, ya. Petik 2. Zanben adalah yang terbaik dari ketiganya,
tetapi dia hanya mengalami cedera ringan. Dia berkata, mengapa kita bertiga tidak bergabung dan mencoba lagi? Ekspresi Yi Guang langsung berubah jelek. Dia berkata, dari kelihatannya, dia sepertinya tidak berniat membunuh kita. Jika kita menyinggung perasaannya lagi, aku khawatir itu tidak akan begitu baik. Dia jelas takut. Dilihat dari 3 gerakannya, mereka mengandung 3 niat pedang yang sama sekali berbeda, yang masing-masing menakjubkan dan menakutkan. Kata Xiang Chen cemas, bocah ini terlalu menakutkan. Apakah dia benar-benar semudah kelihatannya? Ide Zanben untuk mencoba benar-benar dihilangkan oleh kekhawatiran keduanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah dia akan mengacaukan tata letak kamar dagang di kota Haiti? Petik 2. Yi Guang berkata dengan getir, jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka itu disebut main-main. Jika Anda memiliki kekuatan, maka itu tidak disebut main-main. Ini disebut reorganisasi. Kami bertiga tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini, dan satu-satunya orang yang dapat menahannya di seluruh kota Haiti mungkin adalah Tuan Kota, Liao Yangbing. Ketiga pria itu sedih ketika mereka melihat bahwa itu Yun Xiao tidak berniat mempersulit mereka. Mereka saling membantu, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, semua orang dari kamar dagang terdiam, dan tidak ada yang berani keberatan dengan proposal Yun Xiao. Yun Xiao menunjuk ke arah presiden kamar dagang dan berkata, orang tua ini harus pensiun dan menikmati usia tuanya. Kamar dagang tempat dia berada akan menyerahkan semua pangsa pasarnya, dan sisanya akan melakukan seperti yang saya katakan sebelumnya. Tuan muda ini tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan semut sepertimu. Jika aku mendengar suara sumbang lagi, aku akan langsung membuat kalian semua harmonis. Orang tua dari sebelumnya segera menjadi putus asa, kakinya menjadi lunak, dan dia berbaring di tanah seperti babi mati. Dia tidak lagi memiliki kekuatan. Orang-orang lainnya juga marah, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka semua pergi dengan kepala tertunduk. Segera, sejumlah besar informasi tersebar dari kota Haiti hari itu semua dilaporkan ke atas oleh kamar dagang utama. Tidak ada yang mau menerima hilangnya pangsa pasar yang tidak dapat dijelaskan, dan mereka tidak mampu mengambil tanggung jawab. Semua emosi negatif untuk sementara ditekan, dan orang-orang dari Serikat Pekerja The Purple Cloud mulai sibuk, mengambil alih wilayah Serikat Pekerja Utama. Yun Xiao, Luan Xuan, dan yang lainnya kembali ke markas besar Serikat Pekerja The Purple Cloud terlebih dahulu. Di ruang tamu, Han Xuan mengirim semua orang pergi, hanya menyisakan Yun Xiao. Mereka saling memandang dan tersenyum. Tuan muda Yun, kata Han Xuan dengan sopan, Anda telah menyelamatkan kamar dagang awan ungu lagi. Saya sangat bersyukur. Saya tidak bisa membalas Anda. Mengapa? Yun Xiao tertawa. Han Xuan, kamu tidak harus terlalu sopan, kan? Aku tidak menyangka akan melihatmu di kota Haiti. Kebetulan sekali. Han Xuan tertawa, matanya melihat kembali ke ombak yang mengalir, penuh ketenangan, dan berkata, terakhir kali kita berpisah, aku pikir akan lama sebelum aku bisa melihatmu lagi, tapi baru setengah tahun, dan aku cukup beruntung bisa melihatmu lagi. Selain itu, setelah bertemu dengannya hari ini, Tuan muda Yun telah tumbuh dari seorang pemuda yang pendiam ke tingkat yang hanya bisa dilihat orang lain. Aku melihat Tuan muda Yun baru saja bergerak, jadi aku yakin dia pantas mendapatkan kehormatan menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda. Kehormatan ini adalah bencana, bukan berkah, kata Yun Xiao sambil tersenyum masam. Jika itu berasal dari mulut Jiang Churan, berapa banyak orang di dunia yang akan datang kepadaku untuk mencari masalah. Jiang Churan terlihat seperti orang yang jujur, tapi aku tidak menyangka dia begitu jahat. Han Xuan tertawa tanpa sadar, hanya seseorang yang riang seperti dia yang berani mengomentari 7 master sekte sedemikian rupa. Tuan kota Jiang jelas bukan orang yang bisa berbicara dengan fasih. Jika itu yang dia katakan, kemungkinan besar itu benar. Pertempuran dengan Raja Suku Laut tampaknya baru terjadi baru-baru ini. Bagaimana luka-lukamu, Tuan muda Yun? Matanya penuh perhatian, dan dia tidak hanya bersikap sopan. Aku sudah pulih sepenuhnya, kata Yun Xiao lembut. Berkat pertempuran itu, kekuatanku telah meningkat pesat lagi. Kali ini, kami datang ke kota Haiti untuk bulan Mutiara Laut Timur. Pernahkah Han Xuan mendengar tentang item ini? Mutiara bulan dari Laut Timur. Han Xuan bingung untuk sementara waktu. Dia segera mengingat sesuatu dan berkata,
rumor mengatakan bahwa ada ras duyung di Laut Timur yang akan meneteskan air mata ke arah bulan pada malam yang diterangi cahaya bulan. Air mata mereka akan berubah menjadi mutiara. Apakah ini itemnya? Petik 2. Benar. Yun Xiao mengeluarkan satu dan meletakkannya di tangannya, memancarkan cahaya lembut yang memancarkan keindahan murni. Mutiara yang indah. Aku hanya pernah mendengar tentang item ini sebelumnya, puji Han Xuan, karena Tuan Muda Yun membutuhkannya, saya akan meminta seseorang meneruskan perintah untuk membelinya dengan harga tinggi di seluruh dunia. Terima kasih, Yun Xiao mengangguk dan berkata, aku harus merepotkanmu kalau begitu. Han Xuan tersenyum, memutar rambut panjangnya dengan jari-jarinya, dan berkata, jika bukan karena bantuan Tuan Muda Yun 2 kali, Serikat Pekerja Awan Ungu akan hancur, belum lagi mutiara belaka, bahkan jika Anda meminta Han Xuan untuk menyerahkan kamar dagang, itu hanya sepatah kata. Kata-katanya tidak tergesa-gesa, dan aroma samar ruh menyebar, melalui pikirannya, malam di luar tirai sunyi, dan bulan sedikit cerah, semacam rasa malu tertulis di wajahnya. Yun Xiao secara alami cerdas, dan dia telah menjalani 2 kehidupan, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan berterima kasih. Mata Han Xuan bersinar dengan kesedihan, cinta rahasia merayap ke dalam hatinya, tetapi sayangnya, air yang mengalir tidak berperasaan, dan bunga itu terluka sendirian. Dia memaksakan senyum dan berkata, aku akan meminta seseorang untuk membuat pengaturan, sudah larut, Tuan Muda Yun, Anda harus istirahat lebih awal. Dengan kepala menunduk, sosoknya yang cantik melewati Yun Xiao, meninggalkan gumpalan aroma di udara. Han Xuan segera mengatur ruang rahasia untuk Yun Xiao beristirahat, dan atas permintaannya, dia membawa Xiao Hong masuk. Jiang Qianrong merasa itu tidak pantas, bagaimanapun, mereka sendirian, dan Xiao Hong masih terlalu muda, jadi dia takut dia akan dirugikan. Han Xuan melihat kekhawatirannya dan berkata dengan tenang, jangan khawatir, belum lagi gadis bodoh ini, bahkan jika kecantikan surgawi ada di depannya, dia tidak akan tergerak. Han Xuan tampak sedikit tidak senang. Jiang Qianrong, bingung, Presiden, Anda sepertinya mengenal pria ini dengan sangat baik, bolehkah saya tahu latar belakangnya? Dia juga sangat penasaran dengan identitas Yun Xiao. Han Xuan meliriknya dan menghela nafas, siapa di dunia ini yang tidak mengenalmu? Beberapa hari yang lalu, di kota Bulan Merah, dia mengalahkan Raja Ras Laut dalam satu gerakan dan dipuji sebagai bintang yang sedang naik daun nomor 1 oleh penguasa kota-kota Bulan Merah, dia adalah satu-satunya. Li Yun Xiao. Jiang Qianrong terkejut dan kehilangan ketenangannya, dia dengan cepat menutup mulutnya, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Itu dia, Han Xuan mengangguk. Jiang Qianrong segera menutup mulutnya, dan kecurigaan di hatinya langsung menghilang. 3 kata ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya, dia tidak menyangka presidennya sendiri memiliki persahabatan dengan sosok legendaris seperti itu, ini akan sangat membantu perkembangan Serikat Pekerja The Purple Cloud di masa depan. Namun untuk beberapa alasan, Presiden tampaknya tidak senang, sepertinya ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Jiang Qianrong tidak menanyakan pertanyaan ini. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang gelisah. Semua kamar dagang tidak bisa tidur, selain melapor ke markas, mereka juga membentuk kelompok dan mulai mendiskusikan bagaimana menghadapi situasi tersebut. Rumah Tuan Kota juga telah mengirim orang untuk menyelidiki seluk-beluk masalah ini, seluruh kota Haiti terang benderang. Yun Xiao tidak memasuki keadaan meditatif untuk berkultivasi, sebaliknya, dia mengalihkan matanya menjadi bulan darah dan mulai memeriksa tubuh Xiao Hong. 1 jam kemudian, dia berangsur-angsur berhenti. Apakah kamu melihat sesuatu? Suara naga iblis datang. Ya, saya bisa yakin bahwa gadis kecil ini bukan manusia, saya tidak tahu siapa sebenarnya dia, ada kekuatan yang menghalangi kekuatan spiritual saya. Dan yang menurut saya paling aneh adalah bahwa kekuatan ini tampaknya sedikit akrab bagi Lao Ai, kata Yun Xiao sambil memegangi dagunya. Akrab, karena kamu sudah terbiasa dengannya, mengapa kamu tidak bisa mengingatnya? Naga iblis bertanya dengan heran. Bukannya aku tidak bisa mengingatnya, kata Yun Xiao, itu hanya mirip, apa sih ini? Pupil matanya tiba-tiba menyempit, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah drastis. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk,
dan tablet alam ilahi melesat keluar dari sela-sela alisnya. Kemudian, dia meraih Xiao Hong, yang masih tertidur, dan terbang ke bawah. Waktu di tablet alam ilahi dikendalikan olehnya sesuka hati, jadi itu masih siang hari. Dengan pikiran, sebuah batu muncul di depannya. Itu terlihat biasa, tetapi itu membuat Yun Xiao merasa takut, dan dia tidak berani terlalu dekat. Aegirin. Sosok naga iblis muncul dengan ekspresi ngeri di wajahnya saat dia berkata, aura di tubuh gadis kecil ini mirip dengan Aegirin. Tidak sama, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi itu memberi saya perasaan aneh yang sama. Setelah batu neon muncul, keadaannya yang awalnya seperti batu biasa tiba-tiba berubah, itu terbuka di udara dan perlahan menjadi lebih besar, itu seperti spons kering yang berendam dalam air, perlahan-lahan menyebar, seolah-olah telah menjadi hidup. Itu bisa mengambil bentuk padat kapan saja, tetapi tidak berubah bentuknya. Keduanya terkejut dan langsung menjadi waspada. Intinya adalah bahwa Ning Keiwei telah menggambarkan Aegirin sebagai magis, jadi mereka harus berhati-hati. Setelah batu neon mengembang, tiba-tiba membuka mulutnya seperti monster dan menarik napas dalam-dalam, segera menelan Xiao Hong, yang melayang di udara, ke dalam perutnya. Apa? Baik Yun Xiao dan naga terkejut. Tiba-tiba, Yun Xiao melemparkan mantra pedang dan berteriak. Ludahkan, ledakan. Teknik pedang menghantam Aegirin secara langsung, langit bergetar, tetapi hanya meninggalkan goresan dangkal di permukaan Aegirin. Kedua wajah mereka jatuh, dengan kekuatan Yun Xiao di tablet alam ilahi, dia setidaknya adalah kaisar bela diri tingkat tinggi, bahkan tebasan biasa akan mengguncang artefak mistik tingkat 9 biasa, tetapi pada saat ini, itu hanya meninggalkan bekas dangkal. Sifat Aegirin ini mungkin di luar pemahaman kita, kata naga iblis, bahkan saya, yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, belum pernah mendengar hal seperti itu. Setelah batu neon menelan Xiao Hong, bentuknya mulai berangsur-angsur stabil, itu seperti patung manusia panjang yang diam-diam melayang di udara, aura di atasnya sangat berbeda dari sebelumnya, selain aneh, itu juga dipenuhi dengan permusuhan. Wajah Yun Xiao sangat tidak sedap dipandang saat dia berkata dengan kaget dan marah, Xiao Hong telah ditelan dan Aegirin telah berubah, bagaimana saya harus menjelaskan ini kepada Han Xuan dan Keiwei? Dia merenung sejenak dan akhirnya menunjuk jari telunjuknya, api sejati Phoenix menyala di udara, dan nyala api segera menempatkan seluruh Aegirin ke dalamnya dan perlahan-lahan mengkalsinasinya. Pada saat yang sama, dia juga menyebarkan indera spiritualnya yang kuat dan dengan hati-hati mengamati perubahan Aegirin, takut itu akan membakar dan membahayakan nyawa Xiao Hong. Namun, setelah beberapa saat, wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang, memang ada beberapa jejak pembakaran di permukaan Aegirin, tetapi sangat dangkal, dia juga menemukan sesuatu yang aneh, suhu permukaan batu tidak naik di bawah pembakaran api, sebaliknya, itu mulai turun perlahan, menjadi semakin dingin. Pada akhirnya, api sejati Phoenix secara bertahap diblokir oleh udara dingin, dan bahkan tidak bisa membakar tubuh batu neon, itu hanya bisa memuntahkan api di luar udara dingin. Ini Bian. Keduanya tercengang, Phoenix Flame sejati itu adalah item tingkat ke-10. Pada dasarnya tidak ada yang tidak bisa diubah menjadi itu, tidak ada seorang pun di dunia yang pernah mendengar seseorang yang mampu memblokir energi dinginnya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Yun Xiao mengambil kembali nyala api dan memanggil Little King Kong, Calabash, untuk menyentuh Aegirin dengan tangannya. Telapak tangan besar labu Little King Kong baru saja jatuh, dan sebelum bisa menyentuh tubuh Aegirin, salah satu tangannya benar-benar membeku, lapisan tipis bahan berwarna-warni terbentuk di lengannya, yang menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap, seluruh tubuhnya tampak membeku, dan terpasang di tempatnya. Lapisan tipis zat warna-warni itu tampaknya merupakan keberadaan atribut es yang sangat kuat. Benda ini seharusnya kekuatan Aegirin itu sendiri, kata naga iblis dengan suara yang dalam, itu diaktifkan dengan sendirinya di bawah pembakaran Phoenix Flame Anda dan telah menjadi keadaan perlindungan diri, sekarang, akan lebih merepotkan untuk mengeluarkan Xiao Hong. Selain itu, mengingat situasi saat ini, kita bahkan tidak bisa memastikan apakah Xiao Hong masih hidup atau tidak. Yun Xiao tetap diam, dia belum pernah melihat fenomena seperti itu sebelumnya, merah kecil itu bukan manusia sejak awal, dan seharusnya memiliki semacam hubungan dengan Aegirin, jadi seharusnya tidak terlalu berbahaya.
Aku tidak seoptimis kamu, naga iblis mendengus. Pernahkah kamu berpikir bahwa tubuh asli gadis kecil itu mungkin adalah bahan yang disukai Aegirin ini? Kata-katanya segera membuat wajah Yun Xiao berubah sangat tidak sedap dipandang. Jika itu masalahnya, Xiao Hong pasti akan mati. Kapan Anda akan mengatakan sesuatu yang baik? Percaya atau tidak, aku akan melemparkanmu dan memberimu makan ke Aegirin juga. Naga iblis segera diam karena dia mempercayainya. Ledakan. Tiba-tiba, dengan suara yang tajam, es tipis berwarna-warni di labu Little King Kong pecah dan berubah menjadi lampu neon berwarna-warni. Labu Little King Kong sepertinya terluka parah, tubuhnya yang kikuk dan besar jatuh ke belakang dan langsung jatuh dari udara. Murid Yun Xiao menyempit, dengan pikiran, kalabash Little King Kong segera dikirim kepadanya, dan dia mengirim indera ilahinya ke dalamnya, mencoba memahami perubahan pada tubuh Raja Kong kecil itu. Apa, dia, yang telah tenang selama ini, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, matanya dipenuhi dengan kengerian saat dia mundur beberapa langkah di udara, seolah-olah dia tidak bisa mempercayainya. Ada apa? Naga iblis juga terkejut, dia jarang melihat Yun Xiao kehilangan ketenangannya seperti ini. Wajah Yun Xiao sangat tidak sedap dipandang saat dia menatap tubuh kalabash King Kong dalam diam, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Naga iblis juga mengirimkan untaian indera ilahi dan berkata dengan kaget, mati. Pada saat ini, labu Little King Kong tidak lagi memiliki nafas kehidupan, itu berdiri diam di udara seperti senjata tingkat yang dalam, dengan ekspresi kusam. Dahi naga iblis mulai berkeringat saat dia berkata, dia mampu mengambil nyawa labu Little King Kong dengan begitu diam-diam di tablet alam ilahi, apakah Anda tidak menyadarinya sama sekali? Petik 2. Wajah Yun Xiao berubah beberapa kali saat dia mengertakkan gigi dan berkata, dia seharusnya mati saat dia membeku, tubuhnya jauh lebih kuat daripada persenjataan mendalam tingkat ke-9 biasa, tetapi sekarang hancur total, itu tidak dapat dilihat di permukaan, tetapi struktur bahannya telah hancur total. Itu telah dihancurkan langsung dari struktur segalanya. Naga iblis itu sangat terkejut. Ada sedikit rasa sakit di matanya, meskipun Little King Kong kalabash tidak terlalu cerdas, bagaimanapun juga itu masih binatang iblis. Selain itu telah melalui hidup dan mati bersama mereka begitu lama, agak sulit baginya untuk menerima bahwa itu telah mati begitu saja. Dia berkata dengan suara yang dalam, apakah ada harapan untuk menyelamatkannya? Ekspresi sedih melintas di wajah Yun Xiao saat dia berkata, aku bisa menempa kembali tubuhnya, tapi bagaimana dengan jiwanya? Ini adalah batu pembatas, kata naga iblis, Anda mengontrol aturan segala sesuatu di sini, bahkan jika Anda mati, jiwa Anda akan tetap berada di dunia ini, bukan? Petik 2. Yun Xiao sedikit mengernyit dan berkata, aku akan mencoba. Dia juga merasa sedikit bersalah karena membiarkan kalabash Little King Kong mengambil risiko yang tidak bisa dijelaskan, wajahnya menjadi serius, dan dia membuat segel tangan dengan satu tangan, dia mulai mengoperasikan teknik ilahi alam besar secara diam-diam dan mencari jiwa dari seluruh tablet alam ilahi. Satu pikiran bisa menempuh jarak ribuan mil, dan satu pikiran bisa bertahan ratusan tahun. Ruang dan waktu seluruh dunia berada di bawah persepsinya, bahkan Duan Yue, yang sedang mencungkil hidungnya, dan kekuatan guntur yang mengalir di tubuh Dark Thunder semuanya berada di bawah persepsinya, tetapi wajah Yun Xiao semakin jelek dan jelek. Ada apa? Jangan bilang kamu tidak bisa merasakannya. Naga iblis itu terkejut. Yun Xiao tiba-tiba membuka matanya, yang berubah menjadi bulan darah saat dia melihat ke dalam tubuh kalabash Little King Kong yang sudah mati, tubuh yang lengkap mulai diperbesar dan dibongkar di matanya, dan semua jenis kondisi halus diperiksa satu per satu. Bersambung.